Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan qiyas. Contohnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, setelah Kufah dan Basrah di Irak itu ditaklukkan, lamma futiha hadzanil misra, setelah Kufah dan Basrah di Irak ditaklukkan, umat Islam yang tinggal di Irak itu datang, jauh ila Umar, datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Lalu mereka tanya, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, dulu ketika ada Rasulullah, penduduk Najd ini miqatnya kalau berangkat haji atau umroh, kalau ihram, miqatnya itu di daerah Qarn. Kalau dalam fikih Qarnul Manazil. Kami ini Sayyidina Umar kalau pergi dari Irak, kalau dari Irak ke Qarnul Manazil itu jaraknya jauh dan kami capek kalau ke sana. Gimana miqatnya kami biar gak capek? Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Kamu cari daerah yang lurus dengan Qarn, tempat lewatnya kamu. Setelah diteliti, ternyata daerah yang lurus dengan Qarnul Manazil itu daerah Dzatu Irqin. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, miqat kamu Dzatu Irqin. Ini dasarnya apa? Qiyas. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Abdullah bin Umar, wa qasan nasu dzata irqin ala Qarn. Orang-orang mengkiaskan Dzatu Irqin dengan Qarnul Manazil. Ihram ini kan ibadah. Ternyata Khulafaur Rasyidin melakukan qiyas dalam ibadah. Ini qiyas saudara, ini dasar hadis. Setelah Sayyidina Umar wafat, para sahabat melakukan qiyas. Yang kita tahu dalam fikih, yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah itu hanya sholat maktubah, sholat 5 waktu. Zuhur ada qobliyah ba'diyah, asar qobliyah saja, maghrib qobliyah ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah, subuh qobliyah saja, tak ada ba'diyah. Ini subuh. Jumat qobliyah ba'diyah. Ternyata sebagian sahabat sholat id itu ada qobliyah ba'diyahnya. Gimana dilakukan qiyas? Jadi dalam kitab hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan At-Tabrani, kata Imam Ayyub berkata, ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan. Saya melihat Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri yusalliyani yaumal 'id rak'atain qabla al-'id. Saya lihat Anas bin Malik dan Hasan Basri pada hari raya, sebelum sholat hari raya, sholat sunnah 2 rakaat. Dalam satu riwayat, Anas bin Malik qobliyah idnya 4 rakaat. Habis itu sebagian orang sholat ba'diyah. Ini kan mengapa begitu? Ini dikiaskan pada sholat maktubah. Karenanya pada masa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menjadi khalifah. Dulu di Sayyidina Ali ini kan ibu kotanya di Kufah. Pada masa pemerintahan beliau, ketika Sayyidina Ali ini pergi naik onta mau mengimami sholat id, orang-orang lapor, Amirul Mukminin, itu orang-orang sholat qobliyah itu macam mana itu, tegur lah, kan tak ada hadisnya. Sayyidina Ali tak dengar. Setelah itu Sayyidina Ali jadi imam sholat id, lalu khutbah. Selesai khutbah, orang-orang sholat ba'diyah. Lalu orang-orang lapor, Amirul Mukminin tuh sholat lagi katanya. Apa kata Sayyidina Ali? Maksudnya kamu apa? Apa saya suruh melarang? Memang saya bagi tahu sama kamu, Rasulullah tak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah id. Tapi kamu jangan nyuruh saya melarang. Kalau kamu nyuruh saya melarang, berarti saya ini masuk dalam ayat Al-Quran, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Siapa yang melarang itu? Dalam tafsir Abu Jahal, melarang orang mau sholat. Artinya apa? Kata Sayyidina Ali, kalau saya melarang mereka, apa bedanya saya dengan Abu Jahal? Nah ini artinya apa? Ini kias.
Wahabi ini yang menolak, melarang orang beribadah karena melakukan qiyas. Kalau ikut hadisnya Sayyidina Ali, berarti kan mirip-mirip Abu Jahal. Ini mereka. Ini dalil qiyas, saudara. Artinya qiyas ini berlaku di kalangan para ulama. Ini perlu saya terangkan karena memang banyak yang malu-malu menjalankan qiyas. Imam Syafi'i juga melakukan qiyas. Apa qiyasnya? Imam Syafi'i ini, kata muridnya Imam Ar-Rabi, diriwayatkan oleh Ibnul Muqri Al-Asbihani dari gurunya Ibnu Khuzaimah, kata Ar-Rabi, Imam Syafi'i ini kalau mau sholat melafalkan niat. Gimana bacanya? Bismillah, muwajjihan li baitillah, wa muaddiyan li fardillah azza wa jalla. Allahu akbar. Artinya apa? Talaffuz bin niat, melafalkan niat mazhab Syafi'i memang dari imamnya memang. Bukan dari siapa? Itu bukan dari ashab, tapi dari Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i talaffuznya global, umum. Ada bismillahnya lagi. Bismillah, muwajjihan di baitillah, menghadap ke Baitullah, muaddiyan li fardillah azza wa jalla. Ini kan berarti adaan kan, bukan qadaan. Ya kalau qada qadiyan li fardillah azza wa jalla, andi otang sampuna telan. Allahu akbar. Nah, ini qiyas. Imam Syafi'i mengqiyaskan niat sholat ini dengan niatnya Rasulullah SAW yang dilafazkan ketika niat ihram, ketika niat puasa, dan ketika niat menyembelih kurban. Karenanya, agar ini semakin jelas ya, kita yang bermadzhab Syafi'i ini kalau menjadi imam, talaffuz niatnya keraskan. Mengapa? Biar kalau ada Wahabi ngerti, pasti dia itu udah enak kupingnya. Harus dikeraskan. Mengapa? Itu sunnah. Karena di dalam kitab-kitab fikih, Fathul Qarib, wa yustahabbu at-talaffuz bin niyyah. Mengapa? Liyusa'idal lisanul qalba. Kan begitu di fikih. Disunnahkan melafazkan. Jangan karena orang lain tak melafazkan lalu malu mau melafazkan, meninggalkan ajaran gurunya, ajaran imamnya. Jangan malu. Saya ini mau cerita sebentar ya, biar gak ngantuk. Saya ini pernah dijemput di tempatnya, dulu tempatnya Salaf Wahabi di Jawa Tengah. Saya dijemput untuk berdebat dengan 50 ustaz Wahabi. Saya sendirian, saya berangkat aja. Karena hari Jumat di jalan, anak buah saya nelpon, Kiai, apa? Kiai kalau khutbah di sana gimana? Saya tahu kalau itu cara khutbahnya Wahabi. Siap. Oke. Nah, dapat 1 jam saya nelpon. Ada apa Kiai? Saya mau khutbah asal saya jadi imam. Kalau nggak jadi imam, saya musafir mau tidur aja. Saya harus jadi imam. Nah, ini mau menolak kan repot kan? Karena mereka sudah mau mengiyakan, kok minta jadi imam. Akhirnya begitu saya khutbah sampai di sana, pengurusnya tanya, Kiai, ini azannya mau 2 kali apa 1 kali? Jadi di situ biasa 1 kali. Maunya gimana? Terserah Kiai. Kalau ingin 2 kali, mau azan 2 kali. Kalau sekali ya sekali. Anu aja lah, azannya terserah kamu. Sekali tidak apa-apa. Yang penting khutbah dan imamnya apa kata saya. Begitu saya khutbah, saya menjelaskan di dalam khutbah tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Wahabi itu ngerti kalau saya sindir sebenarnya. Cuma gak sebut Wahabi, gak sebut apa. Selesai khutbah, saya baca takbir, usolli fardal Jum'ati raka'atain adaan imaman Allahu akbar. Selesai sholat, saya zikir jahat nyari. Subhanallah, 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 subhanallah.
Saya sambil lirik-lirik, orang baca apa enggak gitu. Ternyata baca. Habis itu saya baca doa nyaring, saudara. Tahosok sampuna. Saya lirik-lirik, ternyata ngangkat tangan, cuma sebagian nggak ikhlas. Ngangkatnya itu rendah-rendah, nggak mau tinggi, kan nggak biasa. Selesai baca doa, mic saya pegang, sambil baca sholawat saya ajak salaman. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salaman saudara yang di depan. Artinya apa? Kita ini yang bermadzhab Syafi'i jangan merasa malu sama orang yang sudah meninggalkan mazhab leluhurnya. Mestinya mereka yang malu sama kita. Artinya syiar hukum-hukum Islam mazhab Syafi'i, produk kias dari guru-guru kita tetap dijalankan walaupun di depan mereka. Jangan malah malu. Kalau kita ini malu, mereka semakin merasa kuat, saudara. Ini kias. Nah, ini perbedaan ya fikih kita dengan fikih di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, masalah akidah. Masalah akidah bagaimana? Kita ini akidahnya Asy'ari. Musuhnya Asy'ari sekarang di Malaysia, di Indonesia ini Wahabi. Kalau Wahabi ini akidahnya Tauhid 3. Kalau kita akidahnya sifat 50. Tadi kawan-kawan ARG di Malaysia ini ada organisasi namanya ARG, Ahlus Sunnah Research Group. Itu mustasyarnya saya dari dulu. Dan ini jaringannya seluruh Malaysia. Yang pertama kali bawa saya ke Malaysia ini ARG, bagi daurah di Kajang, di College Darul Hikmah di Kajang ya, di Kajang Bangi. Kajang ya, masuk Kajang selama 2 malam 3 hari. Dan beliau ini, Ustadz Husni ini dulu peserta pertama. Dan beliau kenalan pertama di Malaysia yang ngajak ke rumahnya. Karena dulu tidurnya itu di college sendirian itu saudara. Kan sendirian. Sama beliau, Kiai, saya orang Indonesia juga, ayolah tidur rumah katanya. Ini siapa ini? Kita ini kan takut gak kenal orang kan? Akhirnya ya saya kalau ke Kuala Lumpur biasanya sama beliau. Dan setelah itu kalau saya undangan ke Sabah, Sarawak, biasanya beliau sama istrinya yang menemani saya. Karena beliau ini jadi pensyarah di German University, dan sekarang ini beliau punya jabatan tinggi di sana, yang pemegang Al-Ihwal Islam di sana. Beliau ini biasanya kalau ikut saya gak bayar tiketnya, cuma gini, Kiai, tolonglah yang jemput Kiai bikin surat undang saya. Akhirnya yang undang saya kirim surat, beliau diundang juga. Akhirnya university itu yang bagi tiket sama ongkosnya semuanya bagi beliau. Bisa pusing-pusing seluruh Malaysia. Akhirnya beliau naik jabatan. Beliau memang dulu sebelum saya kenal Ustadz Zuhri atau siapa, karena tak jumpa orang Bawean ini. Yang jumpa memang orang-orang Aceh. Dan orang-orang Aceh memang biasanya yang menemani saya dulu selama di Kuala Lumpur. Nah, ini daurah pertama.